Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti mengikuti pola tertentu? Bukan kebetulan, bukan juga sekadar nasib buruk, tapi seperti ada alur yang berulang. Masalah datang di waktu yang hampir sama, perasaan gelisah muncul tanpa alasan, dan kadang keputusan yang kamu ambil justru membawa kamu ke situasi yang tidak kamu inginkan. Sebagian orang menganggap itu hal biasa. Tapi dalam kepercayaan Jawa, ada yang disebut weton. Dan bagi mereka yang lahir di Pahing, ada ramalan yang sejak dulu membuat banyak orang merinding. Bukan karena menakutkan secara langsung, tapi karena terlalu sering terasa kena. Katanya, orang dengan weton Pahing memiliki energi yang kuat. Tapi justru karena itu, mereka juga sering berada di situasi yang ekstrim. Antara berhasil besar atau jatuh dalam tekanan. Antara kuat atau justru merasa sendirian. Dan yang paling jarang dibahas, ada fase-fase tertentu dalam hidup mereka, di mana semuanya terasa berat secara bersamaan, seolah-olah sedang diuji. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya ramalan, atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi tanpa kita sadari? Sejak dulu, weton bukan sekedar penanda hari lahir. Bagi sebagian orang, weton adalah cara untuk membaca arah hidup. Cara memahami kenapa seseorang memiliki sifat tertentu, mengalami kejadian tertentu, bahkan menghadapi pola hidup yang terasa berulang. Dan di antara semua weton yang ada, Pahing adalah salah satu yang paling sering dibicarakan. Bukan karena paling buruk, bukan juga karena paling istimewa, tapi karena satu hal, sering terasa kena. Banyak orang yang lahir di weton Pahing mengaku memiliki pengalaman yang hampir mirip. Mereka cenderung kuat secara mental, tapi sering memendam sendiri. Terlihat tegar di luar, tapi menyimpan banyak hal di dalam. Tidak mudah bergantung pada orang lain, tapi justru karena itu sering merasa sendirian. Ini bukan kebetulan. Dalam hitungan Jawa, Pahing memiliki nilai Neptu 9, angka yang tergolong tinggi. Dan dalam filosofi lama, angka ini sering dikaitkan dengan energi besar, kemauan kuat, dan karakter yang sulit dikendalikan oleh lingkungan. Orang Pahing bukan tipe yang mudah dibentuk. Mereka membentuk dirinya sendiri. Dan disitulah letak kekuatan sekaligus tantangannya. Karena ketika seseorang memiliki karakter kuat, hidupnya jarang berjalan datar. Selalu ada naik turun yang terasa lebih tajam. Selalu ada momen di mana mereka harus memilih sendiri. Dan ini yang sering tidak disadari. Ramalan tentang weton Pahing bukan tentang masa depan yang pasti, tapi tentang kecenderungan, pola, arah. Misalnya, banyak yang mengatakan bahwa orang Pahing sering mengalami fase berat dalam hidupnya. Bukan berarti hidupnya selalu sulit. Tapi ada periode tertentu di mana masalah datang bersamaan. Tekanan dari pekerjaan, masalah dalam hubungan, perasaan tidak tenang tanpa alasan jelas. Seolah semuanya terjadi di waktu yang sama. Dan anehnya, banyak yang merasa ini benar-benar terjadi, bukan sekali, tapi berulang. Inilah yang membuat ramalan tentang weton Pahing terasa menyeramkan. Karena bukan hanya didengar, tapi dialami. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlewat. Bahwa setiap ramalan sebenarnya adalah cerminan dari karakter. Orang yang kuat dan mandiri cenderung memikul beban lebih banyak. Orang yang tidak mudah bercerita cenderung menyimpan tekanan lebih lama. Dan orang yang terbiasa menghadapi semuanya sendiri sering merasa sendirian, meskipun tidak benar-benar sendiri. Jadi ketika mereka mengalami masa sulit, itu terasa lebih berat, lebih dalam, dan lebih membekas. Inilah yang kemudian dianggap sebagai ramalan yang terjadi. Padahal, bisa jadi itu adalah hasil dari cara mereka menjalani hidup. Tapi tetap saja, ada satu bagian yang sulit dijelaskan. Karena tidak semua pengalaman bisa diterangkan dengan logika sederhana. Ada momen-momen tertentu di mana seseorang merasa seperti ditarik ke situasi tertentu.
Atau seperti sudah tahu sesuatu akan terjadi sebelum benar-benar terjadi. Dan ini yang mulai membuat banyak orang bertanya, apakah weton hanya tentang karakter atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum sepenuhnya kita pahami? Karena kalau hanya soal kepribadian, kenapa begitu banyak orang pahing mengalami pola yang mirip? Dan kenapa ramalan ini terasa begitu dekat dengan kenyataan? Mungkin jawabannya tidak sesederhana yang kita kira. Dan mungkin juga apa yang selama ini disebut ramalan sebenarnya adalah sesuatu yang sedang bekerja perlahan. Kalau hanya satu atau dua orang yang merasakan hal yang sama, mungkin itu bisa disebut kebetulan. Tapi bagaimana kalau ceritanya terus berulang? Dari orang yang berbeda, tempat yang berbeda, bahkan latar belakang yang tidak saling berkaitan. Namun memiliki satu kesamaan, weton pahing. Banyak yang mulai menyadari pola ini bukan dari ramalan, tapi dari pengalaman. Seperti Raka, seorang pria yang sejak kecil dikenal mandiri. Tidak banyak bicara, tapi selalu terlihat kuat. Dia bukan tipe yang percaya hal-hal mistis, bahkan cenderung menghindari pembicaraan tentang weton atau ramalan. Sampai suatu fase dalam hidupnya, semuanya mulai terasa aneh. Awalnya biasa saja, masalah pekerjaan yang menumpuk, hubungan yang mulai renggang, dan perasaan gelisah yang datang tanpa sebab jelas. Hal-hal seperti itu wajar. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Tapi yang membuat Raka mulai merasa berbeda adalah waktunya. Semua itu datang bersamaan, dan bukan hanya sekali. Setiap beberapa tahun, selalu ada fase di mana hidupnya terasa berat dalam waktu yang hampir bersamaan. Seolah ada siklus yang terus berulang. Dan anehnya lagi, setiap fase itu datang, Raka selalu merasakan hal yang sama. Sulit tidur, pikiran tidak tenang, dan satu hal yang paling mengganggu, perasaan seperti dia sedang diawasi. Awalnya dia mengabaikan, menganggap itu hanya efek stres. Tapi suatu malam, saat dia duduk sendirian di ruang tamu, lampu redup, suasana sunyi, dia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Bayangan. Bukan bayangan biasa, tapi sesuatu yang tidak sesuai dengan arah cahaya. Dia bergerak. Bayangan itu tidak sepenuhnya mengikuti. Seperti ada jeda. Seperti ada yang lain. Raka langsung berdiri, menyalakan semua lampu. Dan dalam sekejap, semuanya kembali normal. Tidak ada apa-apa, seolah itu hanya ilusi. Tapi perasaan itu tidak hilang. Dan sejak malam itu, kejadian-kejadian kecil mulai muncul. Tidak ekstrim, tidak langsung menakutkan. Tapi cukup untuk membuat pikirannya terus bertanya. Kadang dia merasa ada yang berdiri di belakangnya saat dia sendirian. Kadang dia mendengar suara kecil di sudut ruangan. Dan yang paling sering, bayangan yang terasa tidak sepenuhnya miliknya. Raka mulai mencoba mencari jawaban. Bukan ke orang pintar, bukan ke hal mistis, tapi ke cerita-cerita orang lain. Dan disitulah dia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Karena ternyata dia tidak sendiri. Banyak orang dengan weton pahing yang menceritakan hal serupa. Bukan cerita yang sama persis, tapi memiliki pola yang mirip. Fase hidup yang berat datang bersamaan, perasaan gelisah tanpa sebab, dan pengalaman aneh yang sulit dijelaskan. Semua seolah saling terhubung. Dan di titik itu, Raka mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada pola yang tidak kita sadari? Karena kalau hanya satu orang, itu bisa diabaikan. Kalau hanya 2 atau 3, mungkin masih bisa dianggap sugesti. Tapi kalau sudah banyak dan terus berulang, maka ada 2 kemungkinan. Entah ini hanya cara pikiran manusia bekerja,
Atau memang ada sesuatu yang sedang mengikuti pola itu? Dan kalau itu benar, berarti pertanyaannya bukan lagi apakah ini nyata atau tidak, tapi apa sebenarnya yang sedang terjadi pada mereka yang lahir di Weton Pahing. Semakin Raka mencoba memahami apa yang terjadi, semakin dia menyadari satu hal. Bukan hanya kejadian aneh yang berulang, tapi juga waktu terjadinya. Seolah ada fase tertentu dalam hidupnya, di mana semuanya berubah. Bukan perlahan, tapi bersamaan. Awalnya dia mulai mencatat. Kapan dia merasa paling tertekan, kapan masalah datang bertubi-tubi, dan kapan perasaan tidak tenang itu muncul tanpa sebab. Hasilnya membuatnya diam lama, karena polanya mulai terlihat. Setiap beberapa tahun, selalu ada periode di mana hidupnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena satu masalah besar, tapi karena banyak hal kecil datang di waktu yang sama. Pekerjaan jadi tidak stabil. Hubungan dengan orang sekitar mulai renggang. Pikiran terasa penuh, tapi sulit dijelaskan. Dan di saat yang sama, perasaan aneh itu kembali. Perasaan seperti diawasi. Perasaan seperti tidak benar-benar sendirian. Awalnya, Raka mencoba mengabaikan semua itu. Dia fokus bekerja lebih keras, mencari distraksi, menghindari pikiran yang terlalu dalam. Tapi semakin dia menghindar, semakin kuat perasaan itu muncul. Sampai akhirnya, dia mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini dia anggap tidak penting. Apakah ini ada hubungannya dengan Weton? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi jawabannya tidak. Karena saat dia mulai menggali lebih dalam, dia menemukan bahwa dalam kepercayaan Jawa, ada yang disebut fase hidup berdasarkan perhitungan tertentu. Bukan ramalan pasti, tapi pola waktu, di mana seseorang bisa mengalami masa naik dan masa turun. Dan untuk beberapa weton, termasuk Pahing, fase ini sering terasa lebih kuat. Bukan berarti lebih buruk, tapi lebih intens, seperti gelombang. Saat naik, bisa sangat tinggi. Tapi saat turun, terasa sangat dalam. Dan ini yang membuat banyak orang merasa ramalan itu benar. Karena ketika fase berat datang, semuanya terasa nyata. Tekanan emosional meningkat, keputusan jadi lebih sulit, dan pikiran mulai mencari penjelasan. Disinilah sesuatu yang menarik terjadi. Saat manusia tidak menemukan jawaban yang jelas, mereka mulai menghubungkan hal-hal. Perasaan gelisah dikaitkan dengan energi. Masalah hidup dikaitkan dengan weton. Dan pengalaman aneh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Padahal, bisa jadi semua itu adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Raka mulai menyadari sesuatu, bahwa saat dia berada di fase berat, dia lebih sensitif, lebih mudah merasa tidak nyaman, lebih mudah curiga, dan lebih mudah menangkap hal-hal kecil yang sebelumnya tidak dia perhatikan. Seperti bayangan. Seperti perubahan suasana yang hampir tidak terasa. Dan ketika semua itu terjadi bersamaan, otak mulai menyusun cerita. Cerita yang terasa masuk akal meskipun belum tentu benar. Tapi tetap saja, ada satu hal yang tidak bisa sepenuhnya dia abaikan. Karena beberapa pengalaman yang dia alami terlalu spesifik, terlalu nyata, dan terlalu sulit untuk dijelaskan hanya dengan logika. Seperti satu malam, saat dia sedang sendiri di kamar. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Tapi tiba-tiba, dia merasa seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Bukan bayangan, bukan suara, tapi kehadiran yang begitu jelas tanpa bisa dilihat.
Raka tidak berani menoleh. Tubuhnya kaku. Nafasnya tertahan. Dan dalam beberapa detik yang terasa sangat lama itu, dia hanya bisa diam. Sampai akhirnya perasaan itu perlahan menghilang. Dan saat dia berani menoleh, tidak ada apa-apa. Kosong. Tapi sejak malam itu, dia tidak lagi bertanya apakah ini hanya kebetulan. Karena satu hal mulai terasa jelas, bahwa fase berat dalam hidupnya bukan hanya tentang masalah yang terlihat, tapi juga tentang sesuatu yang mungkin ikut muncul saat dia berada di titik paling lemah. Dan kalau itu benar, berarti pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang weton, tapi tentang satu hal yang jauh lebih dalam. Kenapa saat seseorang berada di fase terlemah, hal-hal yang tidak bisa dijelaskan justru terasa paling nyata? Setelah semua yang dialami Raka, pola hidup yang berulang, fase berat yang datang bersamaan, dan pengalaman-pengalaman yang sulit dijelaskan, dia sampai pada satu titik di mana dia tidak bisa lagi menganggap semuanya sebagai kebetulan. Bukan karena dia tiba-tiba percaya sepenuhnya, tapi karena terlalu banyak yang terasa terhubung. Dan dari semua hal yang dia pelajari, ada satu konsep yang terus muncul, tentang batas. Batas antara logika dan kepercayaan. Batas antara yang terlihat dan yang tidak. Dan yang paling sering disebut dalam cerita lama, batas waktu. Dalam tradisi Jawa, ada waktu-waktu tertentu yang dianggap tidak biasa. Bukan karena waktunya berbeda, tapi karena suasananya. Tengah malam, menjelang subuh, atau saat hari berganti tanpa terasa. Di waktu-waktu ini, banyak orang percaya bahwa batas menjadi lebih tipis. Dan bagi sebagian orang, terutama yang sedang berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil, sensitivitas mereka terhadap lingkungan juga meningkat. Raka mulai mengingat kembali. Semua kejadian aneh yang dia alami hampir selalu terjadi di waktu-waktu itu. Bukan siang hari, bukan saat ramai, tapi saat sunyi. Saat pikirannya sedang penuh, saat tubuhnya lelah, dan saat dia tidak benar-benar siap menghadapi apapun. Seolah-olah ada sesuatu yang hanya muncul ketika dia berada di kondisi tertentu. Dan ini yang mulai membuatnya berpikir lebih dalam. Bagaimana kalau semua ini bukan tentang sesuatu yang datang, tapi tentang dirinya yang sedang terbuka? Bukan terbuka secara fisik, tapi secara mental, secara emosional. Karena saat seseorang berada di titik lemah, saat stres, lelah, atau tertekan, otaknya bekerja dengan cara yang berbeda. Lebih waspada, lebih sensitif, dan lebih mudah menangkap hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Suara yang samar jadi terdengar jelas. Bayangan biasa terasa aneh, dan suasana terasa lebih berat dari biasanya. Tapi di sisi lain, ada juga sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan. Karena beberapa pengalaman yang dialami Raka terlalu spesifik untuk disebut sekadar perasaan. Seperti malam itu. Malam di mana dia benar-benar merasa batas itu hilang. Raka terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Tidak ada suara. Tidak ada alasan jelas. Tapi seperti biasa, ada perasaan. Perasaan yang sama. Seperti ada yang memperhatikan. Dia membuka mata perlahan. Kamar gelap. Hanya cahaya samar dari luar. Dan di saat itulah dia melihatnya. Di dekat pintu kamar. Sesuatu berdiri. Tidak jelas bentuknya. Tapi lebih gelap dari gelap itu sendiri. Dan yang membuatnya membeku, sesuatu itu tidak seperti bayangan biasa. Karena bayangan tidak berdiri sendiri. Dan tidak bergerak mendekat. Satu langkah. Pelan. Tanpa suara. Raka tidak bergerak. Dia tidak berani. Tapi pikirannya mulai berlari.
Semua penjelasan yang dia coba pegang mulai runtuh. Logika yang dia percaya mulai goyah. Karena apa yang ada di depannya sekarang tidak bisa dia jelaskan. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak mencoba mencari jawaban. Dia hanya merasakan takut, diam, menunggu. Sampai akhirnya, sesuatu itu berhenti. Tidak mendekat lagi. Tidak juga menghilang. Hanya diam. Seolah memperhatikan. Seolah menunggu sesuatu. Dan di detik itulah, Raka menyadari satu hal yang selama ini dia abaikan. Bahwa mungkin batas itu memang ada. Dan selama ini, dia hanya tidak menyadari kapan batas itu terbuka. Beberapa saat kemudian, tanpa alasan yang jelas, sosok itu menghilang. Bukan berjalan pergi, bukan berubah, tapi seperti tidak pernah ada. Dan kamar itu kembali kosong, sunyi, seperti biasa. Tapi Raka tahu, malam itu berbeda. Karena setelah semua yang terjadi, dia tidak lagi bertanya, apakah ini nyata atau tidak. Dia hanya tahu satu hal, bahwa ketika seseorang berada di titik paling lemah, dan waktu berada di titik paling sunyi, ada sesuatu yang terasa lebih dekat dari biasanya. Dan mungkin, tidak semua orang siap untuk melihatnya. Setelah malam itu, Raka tidak lagi mencari jawaban. Bukan karena dia sudah mengerti, tapi karena dia mulai sadar tidak semua hal bisa dijelaskan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Logika yang dulu terasa kuat, kini mulai retak. Bukan hilang, tapi tidak lagi cukup. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda. Di luar, hidupnya berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap berbicara, aktivitas tetap berjalan, dan tidak ada yang benar-benar berubah. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergeser. Raka menjadi lebih peka, bukan hanya terhadap suara atau bayangan, tapi terhadap suasana. Kadang dia bisa merasakan perubahan di ruangan tanpa melihat apapun, seperti ada tekanan yang muncul tiba-tiba. Udara terasa lebih berat, sunyi terasa lebih dalam. Dan anehnya, perasaan itu selalu datang sebelum sesuatu terjadi. Seolah ada tanda. Seolah ada peringatan. Sampai suatu malam, Raka memutuskan untuk tidak menghindar lagi. Bukan karena berani, tapi karena lelah. Lelah merasa diawasi, lelah bertanya tanpa jawaban, dan lelah hidup dalam ketidakpastian. Malam itu, dia sengaja tidak menyalakan lampu. Dia duduk di kamar, diam, menunggu. Waktu berjalan pelan. Detik demi detik terasa lebih panjang dari biasanya. Sampai akhirnya, perasaan itu datang lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Bukan sekedar diawasi, tapi ditemani. Raka menarik napas dalam. Kali ini, dia tidak memejamkan mata. Dia tidak menoleh dengan panik. Dia hanya diam. Dan perlahan, di sudut ruangan itu, bayangan mulai terbentuk. Tidak langsung jelas, tapi cukup untuk dikenali. Sesuatu yang bukan bagian dari ruangan itu. Lebih gelap, lebih padat, dan perlahan bergerak. Raka menatapnya. Jantungnya tetap berdegup kencang, tapi dia tidak menghindar. Untuk pertama kalinya, dia menghadapi.
Satu langkah. Sosok itu mendekat. Tanpa suara. Tanpa bentuk yang jelas. Dan perlahan bergerak. Raka menatapnya. Jantungnya tetap berdegup kencang. Tapi dia tidak menghindar. Untuk pertama kalinya, dia menghadapi. Satu langkah. Sosok itu mendekat. Tanpa suara. Tanpa bentuk yang jelas. Dan itu justru lebih menakutkan. Karena tanpa disadari, Raka mulai bertanya dalam hatinya. Kenapa aku? Dan entah kenapa, pertanyaan itu terasa seperti didengar. Sosok itu berhenti. Tepat beberapa langkah di depannya. Dan untuk sepersekian detik yang terasa sangat lama, segalanya menjadi sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya dua keberadaan dalam satu ruang. Dan di saat itu, Raka menyadari sesuatu. Bahwa mungkin selama ini, dia melihat semua ini sebagai sesuatu yang datang dari luar. Padahal, bisa jadi, semua ini juga berkaitan dengan dirinya. Dengan pikirannya. Dengan kondisinya. Dengan fase hidup yang sedang dia jalani. Dan saat kesadaran itu muncul, sosok di depannya perlahan memudar. Bukan menghilang tiba-tiba, tapi seperti kehilangan bentuk. Seperti tidak lagi kuat untuk tetap ada. Sampai akhirnya, kamar itu kembali kosong. Raka masih duduk diam. Napasnya perlahan kembali normal. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, dia tidak merasa takut. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena dia mulai mengerti satu hal penting. Bahwa tidak semua yang terlihat mengikuti itu datang untuk menyakiti. Dan tidak semua yang terasa dekat itu berarti berbahaya. Kadang, itu hanyalah refleksi dari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita sendiri. Dan mungkin, Itulah alasan kenapa semua ini terasa begitu nyata. Karena batas antara apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat tidak selalu sejelas yang kita kira. setelah semua yang terjadi, Raka tidak pernah benar-benar kembali menjadi orang yang sama. Bukan karena dia berubah secara drastis, tapi karena cara dia melihat dunia sudah berbeda. Dulu, dia hanya percaya pada hal-hal yang bisa dijelaskan. Semua harus masuk akal. Semua harus punya alasan yang jelas. Tapi sekarang, dia belajar bahwa tidak semua hal dalam hidup datang dengan jawaban yang langsung. Ada yang hanya bisa dirasakan. Ada yang hanya bisa dipahami setelah dijalani. Dan ada juga yang tetap menjadi tanda tanya. Tentang weton pahing. Tentang fase hidup yang terasa berat. Tentang bayangan hitam yang muncul di waktu-waktu tertentu. Apakah semua itu nyata? Atau hanya hasil dari pikiran yang sedang lelah? Raka tidak pernah benar-benar menemukan jawaban pasti. Tapi dia menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Pemahaman. Bahwa hidup bukan tentang mencari kepastian di setiap hal. Tapi tentang bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Sejak malam terakhir itu, kejadian-kejadian aneh mulai berkurang. Tidak langsung hilang, tapi tidak lagi seintens sebelumnya. Seolah-olah sesuatu yang dulu terasa dekat, perlahan menjauh. Atau mungkin, Raka yang tidak lagi terbuka seperti dulu. Dia mulai menjaga dirinya. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran
menjaga pikiran tetap tenang, tidak membiarkan stres menguasai, dan memahami kapan dia perlu berhenti dan beristirahat. Karena dia akhirnya menyadari satu hal, bahwa saat seseorang berada di titik paling lemah, bukan hanya masalah yang datang, tapi juga perasaan yang diperbesar. Hal-hal kecil terasa besar, hal biasa terasa aneh, dan bayangan sederhana bisa terlihat berbeda. Dan disitulah batas mulai kabur. Batas antara nyata dan tidak. Antara logika dan rasa. Antara apa yang benar-benar ada dan apa yang hanya kita rasakan. Jadi, apakah bayangan hitam itu nyata? Mungkin. Atau mungkin juga tidak. Tapi yang pasti, pengalaman itu nyata. Perasaan itu nyata, dan dampaknya juga nyata. Dan mungkin itulah yang sebenarnya perlu dipahami. Bahwa bukan semua tentang apa yang kita lihat, tapi tentang bagaimana kita memaknainya. Tentang bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, baik secara pikiran maupun perasaan. Karena pada akhirnya, hal paling kuat dalam hidup bukanlah sesuatu di luar sana, tapi apa yang ada di dalam diri kita. Dan mungkin itulah ramalan yang sebenarnya. Bukan tentang masa depan yang pasti, bukan tentang ancaman yang harus ditakuti, tapi tentang peringatan bahwa setiap orang punya fase, punya titik lemah, dan punya cara masing-masing untuk menghadapinya. Jadi, kalau kamu lahir di weton pahing dan pernah merasakan hal-hal yang sulit dijelaskan, mungkin bukan karena kamu diikuti, tapi karena kamu sedang berada di fase di mana kamu mulai melihat dirimu sendiri dengan lebih dalam. Dan dari situlah semuanya bermula, bukan dari luar, tapi dari dalam. Cerita tentang weton pahing, bayangan hitam, dan semua pengalaman yang terasa aneh pada akhirnya kembali ke satu hal. Pesan. Bukan untuk menakuti, bukan untuk membatasi, tapi untuk mengingatkan. Leluhur dulu mungkin tidak menjelaskan semuanya dengan logika seperti sekarang, tapi mereka meninggalkan tanda lewat larangan, lewat cerita, lewat simbol. Bahwa ada waktu yang perlu dihormati, ada batas yang sebaiknya tidak dilanggar, dan ada kondisi diri yang harus dijaga. Bukan karena ada sesuatu yang pasti mengancam, tapi karena manusia, di saat lemah, bisa merasakan hal-hal lebih dalam dari biasanya. Dan disitulah kita harus lebih sadar, lebih tenang, lebih peka terhadap diri sendiri. Karena bisa jadi, yang selama ini kita anggap mengikuti, hanyalah bagian dari diri kita yang belum kita pahami sepenuhnya. Sekarang aku mau tanya ke kamu. Kamu lahir di weton apa? Pernah nggak ngalamin kejadian yang nggak bisa dijelasin? Tulis di komentar. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, yang bukan cuma horor, tapi juga penuh makna, follow sekarang. Karena di sini kita bukan cuma cerita, tapi juga mencoba memahami.